Jadi ini juga harus difahami. Maka apa itu Bulina mesti harus introspeksi, bermuhasabah diri pada Allah. Mungkin ini juga inilah yang Allah berikan imbalannya itu. Ketika yang pertama, mohon maaf ya agak setback, yang pertama tidak disyukuri tadi itu, maka kemudian seakan-akan wah ini nggak baik padahal sudah baik, menganggap mencari, jadi ibaratnya rumput tetangga dianggap masih lebih hijau padahal di rumah sungguhnya hijau yang menenteramkan, tapi tidak dipandang. Akibatnya apa? Allah kirim laki-laki kepada Anda untuk justru bukan ujian pada suami, tetapi ujian pada diri Anda, pada istri dari perangai seorang suami tadi itu. Apa ujiannya datang? Ujiannya datang itu adalah melalui suami yang pertama memiliki perangai yang buruk kasar tadi itu. Padahal agama membimbing tidak boleh melakukan perbuatan kasar pada seorang wanita, apalagi pada istrinya. Yang kedua adalah kemudian muncul rasa malasnya tadi itu, kemudian dalam tanda petik memperkerjakan suaminya untuk memenuhi kebutuhan. Padahal kalau kita lihat dalam konsep agama, ketika suami istri maka tanggung jawab utama itu adalah ada pada seorang suami. Suamilah yang berusaha ikhtiar maksimal untuk mendapatkan nafkah yang halal guna memenuhi keperluan keluarganya. Kalau misalkan suami sudah bekerja tapi belum mencukupi, itu soal lain. Tapi ikhtiarnya inilah yang menjadi penting. Nah, tapi ternyata kan nggak ada ikhtiarnya, kemudian bermalas-malasan. Padahal Rasul SAW mengatakan begini, Inna Dawud alaihissalam ya'kulu min kasbi yadi. Sesungguhnya saudaraku Nabi Daud alaihissalam itu memakan dari hasil keringatnya sendiri. Maksudnya apa? Allah memberikan penghargaan yang tinggi atas etos kerja seseorang. Dia tidak meminta-minta, dia tidak mengandalkan pembelian orang lain, tapi dia melakukan ikhtiar. Nah, tadi dari contoh suami Anda tadi itu menunjukkan baginya bahwa itu sosok yang tidak memiliki tanggung jawab kepada istrinya dan kepada keluarganya gitu. Kalinya sampai sekarang masih bekerja? Masih. Suami juga masih belum bekerja? Belum, Mas. Masih belum bekerja. Oke. Kini yang jadi pertanyaan lagi adalah apa sih pemicu suami, bisa ceritakan ke kita nggak? Pemicu suami sampai dia melakukan perbuatan kasar ke Mbak Lina itu seperti apa? Tadi bilang kata suami cemburuan ya? Awalnya gini, Mas. Saya itu kan kalau lagi megang HP kadang-kadang teman suka SMS gitu. Pesan apa ini itu, kadang-kadang dia itu pikirannya selalu jelek, Mas. Disangkanya itu saya itu dapat SMS dari laki-laki lain gitu. Itu yang bikin dia kasar. Sampai saya pernah Mas, saya dipukul, kayak ditendang gitu, sampai pernah disundut juga sama rokoknya dia Mas. Masih banyak bekas kalau saya mau kasih tahu ya. Terus sampai pernah saya dipukul pakai tabung gas yang 3 kg, Mas. Sampai gigi saya di sini tuh rontok tuh. Berbengkak. Iya. Iya, apa sih, Mas? Dina, ini SMS dari siapa ini, ha? SMS apa sih? Lihat dulu! SMS apa? Gak usah pura-pura. SMS dari mana? Aku bukan selingkuh. Sayang kan? Gak selingkuh. Aku gak pernah Lu bilang gak selingkuh? Aku gak pernah selingkuh, Mas. Mas, ampun, Mas. Ampun. Itu buktinya lu selingkuh kan? Hah? Coba mana? Mas, ampun, Mas. Mas, cuma saya nahan sakitnya depan anak saya, Mas. Kalau mukul, anak saya trauma gitu kalau ngeliat saya. Maksud saya kalau mukul jangan depan anak, siksa saya, tapi jangan depan anak. Tapi kalau mukulnya itu selalu depan anak, Mas. Tapi tetap Bu, walaupun di depan atau tidak menyakiti istri itu kan tetap tidak baik ya. Pak Ustadz, ini suami sudah sebegitu menzolimi istrinya nih Pak Ustadz. Lalu gini Pak Ustadz, atas dasar cemburu suami melakukan itu, tapi tetap tidak dibenarkan. Kira-kira dalam sebuah hubungan suami istri, cemburu bisa maksimal sebatas apa nih Pak Ustadz? Kalau cemburu dalam rumah tangga itu kan seperti bumbu masak. Jadi kalau bumbu masak tidak ada rasa penyedapnya, maka tidak sedap itu dalam masakan. Sama dengan keluarga. Jadi cemburu itu adalah bagian dari bumbu penyedap hubungan romantisme keluarga. Maknanya apa? Untuk saling menjadi ada kecemburuan misalkan suami ini mudah-mudahan akhirnya menimbulkan perhatian. Tapi yang tidak boleh itu adalah
cemburu yang berlebihan, al-ghulu, yang berlebihan. Itu tidak boleh. Apa berlebihannya? Berlebihan itu melampaui kontrol akal sehat. Sehingga kayak tadi orang baru megang SMS saja. SMS siapa ini? Padahal misalkan SMS sama adiknya, SMS sama saudaranya. Itu karena kecemburuan yang berluar biasa. Tapi kan kemudian muncul pertanyaan begini, kenapa cemburu itu muncul? Bisa saja dari perilaku kita. Karena sebelumnya telah memberikan contoh-contoh yang tidak baik, maka suami kita mengetahui, atau sebaliknya gitu loh. Atau sebaliknya dari pihak istri ketika suami, maka inilah saya kira pentingnya dibangun komunikasi yang melahirkan trust, saling kepercayaan kepada masing-masing. Yang kedua, saya tidak tahu persis Mas Aryo, bagaimana kehidupan keagamaan di rumah ini. Biasanya kalau kehidupan keagamannya itu baik, biasanya agama itu akan menjadi pengontrol. Sebab apa? Ketika suami melakukan tindakan kasar, keras, maka dia akan sadar, ya Allah, astagfirullah, ini tidak dibolehkan sungguhnya. Mungkin kemudian menyampaikan menyesal pada istrinya karena tadi telah melakukan, berarti ada penyesalan gitu. Tapi kalau nggak ada penyesalan sama sekali, itu berarti rendahnya tingkat pemahaman agama pada dirinya, sehingga akhirnya melampaui akal sehat yang mengontrolnya tadi itu. Karena apa? Nafsunya yang lebih menonjol dalam konteks yang misalkan Mbak Lina tadi hadapi kaitan di sana. Nah sekarang kan kita prihatin ya, bagaimana ada seorang suami kemudian memukul sekalipun, maaf ya, andai kata misalkan istri kita itu misalkan berbuat menyimpang, maka tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Karena Al-Quran itu menyatakan kalau Anda, wanita-wanita Anda nusus, maksudnya melanggar perintah Anda, dan dia misalkan menyimpang, maka apa Al-Quran membimbing, wasarrihuhun wadribuhun, pukullah tapi dengan mukul yang mendidik, maksudnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu bahkan misalkan orang memarahi istri saja itu kan pakai sapu tangan. Kamu kok nakal ya? Tapi nakalnya tadi itu pakai pukulan sapu tangan. Mananya apa? Tidak mencederai, tapi itu adalah sebagai teguran. Yang kedua, kalau seorang suami itu misalkan nggak kuat terhadap keadaan istrinya, maka apa? Al-Quran berikan bimbingan, wasarrihuhunna sarahan jamila. Berpisahlah, jauhi dia. Tapi dengan cara yang baik gitu loh, tidak boleh menyakiti, wah Anda pergi tapi nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih apa, itu juga menyiksa. Jadi ini saya kira kembalilah pada tuntunan agama. Jadi sekaligus juga untuk Mbak Lina perlu mengintrospeksi, misalkan di keningan malam, ya Allah saya kok mendapatkan ujian suami saya seperti ini, dosa apa yang saya lakukan ya Allah, jika ini kesalahan dari saya mohon ampun ya Allah, kemudian robalah suami saya. Jadi perlu kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga suaminya bisa berubah. Ibu Lina, suaminya sama anak kasar juga atau tidak? Kasar Mas, kasar. Seperti apa perlakuan kasarnya? Dia itu kan benci banget Mas sama anak saya Mas, yang dari suami yang pertama. Sering gitu kalau saya pulang kerja dia ngadu, nggak dikasih makan sama papa. Kalau minta makan ditendang katanya. Pokoknya kayak gitu kalau cerita anak, Mas, saya suka nggak kuat. Ibu Lina sempat nanya nggak ke suami kenapa kok dia melakukan seperti itu? Dia sih suka nutupin kesalahannya Mas, nggak pernah ngaku. Tapi nggak mungkin loh anak kecil bohong. Nggak mungkin anak kecil bohong. Ibu Lina sempat kepikiran untuk bercerita nggak dengan keluarga Ibu Lina atau keluarga suami gitu atas perlakuan suami seperti itu? Kalau bercerita sama keluarga suami nggak mungkin karena jauh. Saya suka habis dipukulin gitu suka ngadu sama mama, suka minta maaf sama mama mungkin kesalahan saya gitu. Tapi mama, adik-adik pada kumpul, kakak semuanya, dia bilang laporin aja gitu ke polisi, laki kayak gitu. Cuma saya nggak punya pikiran ke situ Mas, Pak Ustadz, saya nggak punya pikiran, saya nggak mau nanti pas bapaknya di penjara gara-gara saya laporkan. Saya nggak mau nanti anak saya dibilang diledek sama teman-temannya kalau bapaknya itu masuk penjara gitu. Saya nggak mau. Saya nggak mau bikin sedih anak saya. Pokoknya intinya saya pengen nyenengin anak saya, Pak Ustadz. Kalau saya berdoa pun saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum melihat anak-anak saya sukses. Saya kesian sama ketujuh anak saya, Pak Ustadz. Saya suka ngeliatin kok dia lagi tidur. 7 berarti 2 dari suami yang sebelumnya. 2, yang laki yang sekarang 5. Sama anak kandungnya juga seperti itu? Oh belum. Sama Mas kasarnya. Sampai-sampai saya pernah tuh Mas pulang telat karena mungkin dagangan masih banyak. Saya nggak berani pulang kalau dagangan itu nggak habis. Saya udah jelasin, saya bilang iya soalnya dagangan belum habis, jadi keliling lagi ke pasar lagi. Dia kesel, anak saya tuh yang bayi yang sekarang udah umur 1 tahun Mas, sampai diginiin mau dibanting tau gak Mas.
Saya sampai teriak-teriakan. Saya teriak, ya Allah, kata saya. Jangan dibanting, Pak. Sampai mau digini anak bayi, Mas, bayi. Itu anak kandungnya sendiri, Pak. Darah dagingnya sendiri. Stop. Itu yang bikin saya nggak kuat. Assalamualaikum. Salam. Lu dari mana? Ini jam berapa nih? Bang baru pulang, Mas, dari sana, Mas. Dari sana. Lu selingkuh kan? Lu habis seneng-seneng kan sama temen lu? Siapa yang selingkuh sih, Mas? Bang dari sananya. Lu tahu nggak? Anak lu tuh rewel dari tadi. Bikin kepala gua pusing. Nih, gua banting anak lu. Mas, jangan, Mas. Jangan. Ngaku sih. Masih nggak ngaku? Aku nggak selingkuh, Mas. Udah selingkuh. Buktinya jam segini baru pulang. Aku janji, Mas, nggak akan pulang malam lagi. Janji dulu. Dasar perempuan. Maafin Mama ya, Nak.